Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca syarah tentang yang tempat tanda rafa dengan dhammah, dan kita baru membahas tempat yang pertama, yaitu isim mufrad. Kemudian selanjutnya tempat yang kedua yang tanda rafa dengan dhammah, kita akan membaca syarahnya, yaitu pada jamak taksir. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Wa qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu wa fi jam'i at-taksiri. At-taksiru ma'nahu lughatan at-taghyiru. Hal-hal yang seperti ini di stabilo, berarti penting. Taksir pada jamak taksir, taksir maknanya secara bahasa adalah taghyir, berubah. Taksir maknanya secara bahasa adalah taghyir, berubah. Ya, kalau kita terjemah taksir, pecah. Dan itu pecah adalah perubahan. Gelas yang tadinya bentuknya seperti ini ketika pecah berubah bentuknya. Jendela yang tadi bentuknya seperti ini ketika pecah berubah bentuknya. Maka taksir secara bahasa adalah berubah. Wastilahan, ini yang lebih bagus daripada yang di Tuhfah. Definisi jamak taksir: ma taghayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin aw naqsin aw tabdili syaklin. Definisi jamak taksir secara istilah, berarti ini yang dibahas dalam ilmu nahwu, dia adalah ma taghayyara fihi, apa-apa yang berubah padanya, bina'u mufradihi, bangunan mufradnya yang berubah padanya, yang berubah padanya bangunan mufradnya, biziyadatin, dengan sebab penambahan berubah jadinya, au naqsin, atau pengurangan, au tabdili syaklin, atau perubahan harakat. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas di Tuhfatul Ushobiyah, bahwa jenis perubahan jamak taksir ada 6. Ada yang bisa nyebutkan? Ada yang mau buka Tuhfatul Ushobiyahnya? Dibuka coba jamak taksir. Itu di catatan kakinya ya. Perubahan dengan penambahan tanpa pergantian harokat, cuman penambahan. Contohnya sinwun, sinwun dan sinwanun, itu dia jamak taksir, berubah dari bangunan mufradnya, bentuk mufradnya, dengan sebab penambahan. Yang kedua dengan sebab pengurangan saja.
Apa contohnya? Tukhamatin dan tukhamin. Samakatun, samakun. Dajajatun, apa jamanya? Dajajun. Jadi mufradnya itu dajajatun. Bilatotun, mufradnya bulatotun. Jamanya bilatun. Ya, jadi pengurangan, dihilangi tak marbutanya. Dia jamak taksir. Yang ketiga apa? Perubahan harokat. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Tapi perubahan harokat seperti apa? Asadun, usudun. Nggak ada penambahan huruf, nggak ada pengurangan huruf. Tapi berubahnya dengan perbedaan, pergantian harokat. Asadun, usudun. Itu yang ketiga. Yang keempat, penambahan dan perubahan harokat. Apa contohnya? Rojulun, rijalun. Di situ ada penambahan huruf dan perubahan harokat. Udah ketemu belum? Halaman berapa, Yusuf? Halaman 52. Lihat halaman 52. Di catatan kaki nomor 1. Oke, yang kelima, pengurangan dan perubahan harokat. Apa contohnya? Rasulun jadi rusulun. Itu dia berkurang hurufnya dan juga berubah harokatnya. Dan yang keenam, penambahan, pengurangan dan perubahan harokat. Gulamun menjadi ghilmanun. Mudah kok. Antum mungkin kalau ngafalnya pakai bahasa Indonesia lebih mudah. Jadi pertama apa? Penambahan. Dah, penambahan aja. Antum ngafalnya gitu. Kedua, pengurangan. Ketiga, perubahan harokat. Baru yang keempat, kelima, keenam itu penggabungan. Keempat berarti apa? Penambahan dan perubahan harokat. Kelima, pengurangan dan perubahan harokat. Yang keenam digabungin semua. Penambahan, pengurangan dan perubahan harokat. Ya kalau bahasa Arabnya versi mudahnya pertama apa? Biziyadah. Udah itu aja. Nggak usah biduni tabdili syakin. Antum menghafal apa? Yang pertama biziyadah. Yang kedua apa? Binaqs. Yang ketiga apa? Bitabdili syaklin. Yang keempat apa? Biziyadah ma'atabdili syaklin. Kelima, binaqsi ma'atabdili syaklin. Keenam, biziyadah wa naqsi ma'atabdili syaklin. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, di sini perubahan pada jamak taksir dari bentuk mufradnya itu dengan 3 hal. Pertama penambahan, kedua pengurangan, ketiga perubahan harokat. Itu secara global, berarti entah penambahan, entah pengurangan, entah perubahan harokat. Tapi kan kalau dirinci lagi, ada yang dia penambahan doang, ada yang pengurangan doang, ada yang perubahan harokat doang, ada yang penambahan dan perubahan harokat, ada yang pengurangan dan perubahan harokat, dan ada yang semuanya penambahan, pengurangan dan perubahan harokat. Tapi secara global ada berapa? 3. Yaitu yang dia ada pada definisi di buku ini, ma taghayyara fihi bina'u mufradihi. Apa-apa yang berubah padanya bangunan mufradnya. Biziyadatin dengan sebab penambahan, au naqsin atau pengurangan, au tabdili syaklin atau pergantian harokat. Yang tadi dhamma menjadi fathah, yang tadi fathah menjadi dhamma atau menjadi kasrah. Penambahan huruf yang tadinya nggak ada alif jadi ada alif. Pengurangan yang tadinya ada waw menjadi tidak ada waw. Ya seperti itu. Kemudian contoh-contohnya, wa qauluhu nahu qala ashabu Musa. Saksi pembahasannya mana? Ashabu. Coba kita mau meneliti. Di sini ashabu dia termasuk perubahan dari bentuk mufradnya yang mana dari 6 perincian tadi yang sudah kita sebutkan bersama-sama. Penambahan? Ada pengurangan nggak di situ? Mufradnya apa ashabu? Sahibun. Ada pengurangan nggak? Ada. Berarti dengan penambahan, pengurangan dan perubahan harokat. Oke. Qala ashabu Musa, hadza mithalun lil munsarifi. Fa ashabu jam'u taksirin
munsharifun wa huwa marfu'un 'ala al-fa'iliyati wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini contoh untuk munsharif. Apa arti munsharif? Menerima tanwin dan dijar dengan kasroh. Kenapa? Tapi di sini ashabu nggak bertanwin. Ayo, kenapa nggak bertanwin? Katanya munsharif menerima tanwin. Kok ini nggak bertanwin? Iya, fa'il. Bisa qala Zaidun. Fa'il dia tanwin. Tapi kenapa ini nggak bertanwin dia? Ayo. Katanya munsharif. Yang munsharif harus bertanwin. Tapi ini kenapa dia? Apa sebabnya tidak bertanwin? Apa Yusuf? Apa? Mudhof. Ahsan. Karena dia mudhof. Mudah itu. Coba antum bayangin. Dulu Al-Quran itu tidak berharokat. Dan sebelum itu lagi Al-Quran itu tidak ada titiknya. Jadi nggak ada ba titiknya itu di bawah, ta titiknya itu 2, sa itu titiknya 3, nggak ada. Tapi untuk mempermudah, karena semakin berlalu waktu, ilmu semakin hilang, berkurang. Dan seseorang yang dia memperhatikan agama semakin sedikit, sehingga dibuatlah hal-hal yang seperti ini. Oke, bayangkan kalau nggak ada harokatnya. Masya Allah. Oke. Hada mithalun lil munsharif ashabu jam'u taksir munsharif. Wa huwa marfu' ala al-fa'iliyah sebagai fa'il, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, tanda rafai dhamma yang nampak pada akhir. Ini contoh yang munsharif. Kedua yang hadza mithalun li ghairil munsharif. Qauluhu wa masakinu hadza mithalun li ghairil munsharif. Fa masakinu jam'u taksirin ghairu munsharifin li sighati muntahal jumu'i wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Perkataan penulis membawakan firman Allah wa masakinu hadza mithalun li ghairil munsharif. Ini contoh untuk yang tidak bertanwin, maka masakinu jamak taksir ghairu munsharif. Kenapa? Li sighati muntahal jumu', karena dia bentuk akhir jamak. Masakin, masajid, masabih. Wa huwa marfu, dan dia marfu, wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih, dan tanda rafai dhammah pada akhirnya. Kemudian itu tadi contoh yang dhammah zahirah ashabu masakinu. Lalu dilanjutkan dengan yang dhammah muqaddarah. Wa qauluhu wa min ayatihil jawari. Saksi pembahasanya mana? Al-jawari. Asyara bihadzal mithali ila annahu la farqa baina kauni dhammati zahiratan. Apa i'rab zahiratan? Khabar kana. Kal mithalainil mutaqaddimaini au muqaddaratan. Ini perhatikannya, jadi atofnya itu ke zahiratan. Jadi jangan kita pikir atof itu hanya pada belakangnya pas saja, enggak. Kadang atof itu dia ada pemisahnya. Contohnya di sini zahiratan ada pemisah enggak? Kal mithalain al mutaqaddimain. Baru au muqaddaratan. Kadang pemula dia ngira atof tuh hanya pada belakangnya pas. Padahal tidak. Banyak dari hal-hal yang akan kita temui dan yang sering juga sudah kita temui itu terdapat banyak pemisahnya. Au muqaddaratan ka hadzal mithali wal mani'u. Waw di sini waw apa? Istinafiyah, jumlah baru. Wal mani'u min zuhuriha as-thiqalu 'ala al-ya'i. Oke. Wa min ayatihil jawari, saksi pembahasannya adalah al-jawari, jamak taksir, marfu, tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah. Mana min zuhuriyahnya apa? Thiqal. Oke. Asyara bihadzal mithali, penulis mengisyaratkan dengan contoh ini, mengisyaratkan kepada apa? Ila annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaan
baina kauni dhammati, antara keadaan dhammanya itu zahirah, nampak, kal mithalainil mutaqaddimain, seperti dua contoh yang telah lalu, au muqaddarah ka hadzal mithali, atau dia disembunyikan seperti contoh ini. Maka ini menunjukkan dalamnya keilmuan penulis, karena orang yang cerdas itu dengan isyarat dia dapat paham. Orang yang cerdas dengan isyarat dapat memahaminya. Misalnya anak datang ke kelas mau belajar, anak astagfirullah, misalkan kotor nih kelas, astagfirullah, langsung kalau orang yang dia cerdas tuh, masya Allah kotor ini, waduh mana nih saya bereskan gitu. Atau misalnya ketika sholat ada yang nggak pakai peci, anak ngeliatin kan pasti kalau orang yang dia cerdas dia, kenapa nih Ustaz ngeliatin, nggak pakai peci, akhirnya dia pakai peci. Atau dia celana isbal, anak liatin aja dia udah paham, celana anak isbal, langsung dinaikin. Dan harus ditumbuhkan dalam dada-dada antum, jangan takut karena anak, tapi tumbuhkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengawasi dan Maha melihat. Jadi jangan ketika ana peringatkan saja baru antum mengangkat kain antum sehingga tidak isbal. Kalau enggak ana peringatkan, kalau enggak ada ana isbal. Bukan itu yang kita mau. Oke, kemudian wal mani'u min dhuhuriha as-thiqalu 'ala al-ya'i, yang mencegah dari nampaknya dhammah adalah berat atas ya. Wa taqulu fil muqaddarati li ajli ta'azzuri ja'atil 'adhara wa fil munasabati haula'i ikhwati wa fit tanzili wal mauta yab'atsuhumullahu. Taqulu fil muqaddarati, kamu katakan pada yang muqaddarah karena ta'azzur, jamak taksir, dhamma muqaddarah karena ta'azzur, ja'atil 'adhara, dan karena penyesuaian haula'i ikhwati. Dalam Al-Quran contohnya wal mauta, ini al mauta dia ta'azzur atau munasabah atau thiqal? Wal mauta ta'azzur, thiqal atau munasabah? Lihat di situ akhirnya apa? Akhirnya alif atau ya? Alif. Berarti apa? Ta'azzur, thiqal atau munasabah? Ta'azzur, ahsan tuh. Oke, itu tentang jamak taksir. Tempat yang kedua yang tanda rofanya adalah dhammah. Sekarang lanjut ke tempat yang ketiga yang tanda rofanya dengan dhammah. Dan ini baru kita bahas ya. Di Tuhfatul Shabi antum mengerjakan tugas, benar bukan? Tapi itu di tanda nasab ya. Di tentang tanda nasab, benar bukan? Apa rofa juga? Nasab. Oh iya. Tapi enggak apa, nyentuh-nyentuh dikit definisi jamak muannats salim dan sama. Wa fi jam'il muannats salimi huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Tapi perhatikan di sini ada faidah. Bukan faidah ya. Materi tambahan. Yang ini tambahan dari yang belum antum dapati di Tuhfatul Shabi. Perhatikan. Di stabilo ini sawa'un kana jam'an li muannasin. Jam'an li muannasin itu antum stabilo. Nahu hindatin wa fatimatin wa talahatin. Au jam'an li mudakkarin, ini juga. Nahu hammamatin. Wa sawa'un salima fihi bina'u mufradihi. Itu di stabilo salima fihi bina'u mufradihi. Kama taqaddama au takassara, takassara. Nahu sajdatin wa sajadatin wa hublayatin wa sahra'a wa sahrawatin
fal awwalu hurrika wastuhu wa tsani qulibat alifuhu ya'an wa tsalitsu qulibat hamzatuhu wawan. Ya tadi yang ana suruh stabilo itu stabilo. Yang enggak berarti enggak perlu. Jadi memang biar antum tajam mana saja yang penting. Ya kalau semua di stabilo, gimana semua di stabilo? Kan dulu memang ya awal-awal seperti itu kadang seorang. Ketika belajar ini kayaknya penting semua, akhirnya semua di stabilo. Dan anu dulu seperti itu ketika belajar, anak semua stabilo. Masya Allah, ini isi buku semua stabilo, satu halaman. Oke. Pada jamu muannas salim, definisinya dia adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Kita sudah bahas di Tuhfah, alifnya harus tambahan, taknya juga tambahan. Kalau alif saja yang tambahan, taknya asli, jama muannas salim bukan? Bukan. Jama apa tapi? Taksir. Sebaliknya juga, ketika taknya doang tambahan, alifnya asli, maka itu juga bukan jama muannas salim tapi jama taksir. Karena jama muannas salim itu yang ditambah adalah alif dan ta, kedua-duanya. Oke. Perhatikan di sini. Sawaun kana jam'an li muannasin, sama saja baik dia jama untuk muannas. Yaitu apa? Jama untuk yang mufradnya muannas. Jama untuk muannas maksudnya apa? Jama untuk yang mufradnya muannas. Seperti contoh hindatin. Ini mufradnya apa? Hindun. Muannas bukan? Muannas. Wa fatimatin, mufradnya apa? Fatimah. Muannas bukan? Muannas. Tolahat, mufradnya apa? Tolhah. Muannas bukan? Muannas, tapi secara lafadz. Karena diakhiri tamar butoh. Nanti kita akan lalui. Ada muannas secara makna doang, ada muannas secara lafadz saja, ada muannas secara lafadz dan makna. Antum lihat hindun, nggak apa? Nanti juga akan kita lalui hindun. Ini dia muannas hanya secara makna. Karena lafadznya nggak ada tak marbutoh. Berarti dia muannas hanya secara makna. Karena hindun nama perempuan. Fatimatu itu muannas secara lafadz dan makna. Lafadznya ada tak marbutoh, muannas. Dan maknanya juga untuk nama perempuan. Adapun tolhatu muannas hanya secara apa? Lafadz. Karena ada tak marbutoh lafadznya. Tapi maknanya untuk laki-laki. Berarti hanya secara lafadz. Oke. Di sini kata pensyarah sama saja. Baik jamaknya untuk mufrad yang muannas. Au jam'an li mudakkarin. Atau jamaknya untuk mufradnya mudakkar. Berarti ini faedah nih. Jadi ada jama muannas salim. Tapi dia mufradnya mudakkar. Tapi kebanyakan itu mufradnya muannas. Tapi ada yang dia mufradnya mudzakkar. Seperti apa? Hammamatin. Hammamun, kamar mandi. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar dia. Nggak ada tamar butonya. Benar bukan? Tapi ketika jama, hammamat, jama muannas salim. Faidah ini. Berarti ada jama muannas salim yang mufradnya mudzakkar. Oke. Jama muannas salim, apa arti salim? Selamat dari bentuk perubahan dari mufradnya. Tapi ada yang dia selamat, ada yang tidak. Lihat di sini. Wasawaun salima fihi bina'u mufradihi, dan sama saja baik dia salim selamat padanya bentuk mufradnya, dan itu yang banyak selamat. Hindun, hindatun. Fatimatu, fatimatun. Tolhatu, tolhatun. Hammamun, hammamatun. Apalagi? Ruqayyatu, ruqayyatun. Muslimatun, muslimatun. Mu'minatun, mu'minatun. Selamat. Dan itu yang paling banyak.
Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu, au takassara atau berubah. Jadi ada jama' muannats salim tapi dia berubah dari bentuk mufradnya. Seperti apa? Sajadatin. Lihat di situ, jimnya sukun. Kemudian ketika jama' menjadi sajadatin, jimnya menjadi fathah. Berarti berubah harokatnya. Jadi ada yang jama' muannats salim tapi dia enggak salim alias berubah, takassar. Ini faedah lagi. Contoh yang lain, wa hubla. Akhirnya apa itu? Alif. Ketika jama' berubah, hublayatin menjadi ya. Sahra'a. Akhirnya apa itu? Hamzah. Ketika jama' berubah menjadi waw, sahrawat. Fal awwalu hurrika wastuhu, yang pertama diharokatkan tengahnya yaitu sajadatin, sukun menjadi harokat sajadat. Watsani qulibat alifuhu ya'an, dan yang kedua diubah alifnya menjadi ya, hubla menjadi hublayat. Halo. Kenapa? Kenapa emang dia? Kenapa? Iya, udah bentar. Watsani qulibat alifuhu ya'an, yang kedua diubah alifnya menjadi ya, hubla, alif maksurah, ketika jama' menjadi ya, hublayat. Watsalitsu qulibat hamzatuhu wawan, dan yang ketiga diubah hamzah yang menjadi waw, sohro'a menjadi waw, sohrawat. Masya Allah. Kita mungkin istirahat dulu ya sebentar karena anak mau pulang dulu, ada sesuatu. Berarti kita masukkan saja istirahat 30 menit sampai jarum panjang ke angka 10. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.